Para Wibur Banners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Nah, kayak biasa gitu ya, di segmen cerita game ini gue bakal bawain set story dari game Kage no Jitsurokusa lagi atau ya The Eminence in Shadow RPG. Dan kali ini yang bakal gue bawain adalah set story karakternya Nu yang ada di gamenya doang, nggak ada di novel dan nggak ada di manganya, apalagi di animenya itu nggak bakal ada. Yang menurut gua set story dari karakter Nu itu kayak apa ya? Kayak cerita romance komedi anjir. Walaupun ya komedinya lebih banyak gitu ketimbang romansnya. Ya ada sedikit-sedikit bumbu romance lah istilahnya begitu. Tapi ya sebelum mulai ke pembahasannya, sebelum mulai ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih. Kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa gitu kan dan pengen ngedukung gue lebih jauh lagi, ya lu bisa lah gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung gitu kan ke membership Warga Isekai, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin. Yaitu 2 cerita original gue sendiri kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji Sama Ninaru dan The Zero Esper, yang dimana Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji Sama Ninaru udah sampai ke volume 14 dan The Zero Esper udah sampai ke chapter 12. Dan sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum dengerin gitu kan cerita original buatan gue sendiri, ya lu bisa lah gitu kan nonton dulu secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu tertarik ya lu bisa lanjut dengan cara gabung ke membership Warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih, cukup yang mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan Nu yang lagi mikirin sesuatu gitu kan, dan dia kaget banget gitu pas Chit tiba-tiba ada di belakangnya. Bahkan Nu itu sama sekali nggak ngerasain hawa kehadirannya Chit. Nah abis itu Chit itu nanya gitu maksudnya Nu soal nggak mungkin, karena ya sebelum Chit nyapa si Nu, Chit itu sempat dengar kalau Nu bilang nggak mungkin, itu mustahil gitu. Dan ya Nu mulai panik karena ya dia takut kalau diomelin sama Chit kalau dia cerita. Tapi ya ujung-ujungnya Nu cerita juga ke Chit kalau ada penyusup di atap Mitsugoshi. Dan Chit itu malah kaget gitu kan, yang bikin Nu kaget juga. Tapi ya Chit langsung bilang gak apa-apa. Nah Chit bilang kayak gitu pakai suara shadow gitu kan, biar kesannya berwibawa lah. Yang padahal ya pas kaget tadi matanya Chit itu berbinar-binar gitu, kayak ya dia emang mengharapkan kejadian kayak gitu. Penyusup ya kan, menangkap penyusup yang ya cuma ada di anime-anime doang gitu lah. Tapi ya demi ngejaga image-nya sebagai Shadow dan pemimpin Shadow Garden, ya Chit langsung sok cool dan sok berwibawa gitu sambil ngeluarin suara Shadow. Bahkan ya Chit sampai bilang ke Nu pakai suara Shadow gitu kan, apa kau mengizinkan seorang tikus untuk masuk ke Mitsugoshi? Dan itu bikin Nu ketakutan banget gitu kan, terus minta maaf ke Chit. Dan Nu bilang dia merasa gagal sebagai salah satu anggota Shadow Garden yang menjaga perusahaan Mitsugoshi, karena Mitsugoshi bisa sampai kemasukan penyusup, yang mana itu bikin Nu panik gitu. Dan habis itu ya Nu malah ngebawa kucing dan bilang kalau si Oyen itu penyusupnya. Dan ya Chit malah kaget sendiri gitu, lah Oyen toh penyusupnya? Iya si Oyen gitu kan. Dan ya terus mereka ngomongin soal si Oyen itu yang dianggap sebagai penyusup. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya gitu si Oyen menyusup. Dan ya staff di Mitsugoshi itu juga suka main sama si Oyen, termasuk Nu juga. Nah Nu ngomong kayak gitu maksudnya ya Nu ngomong kalau dia suka main sama Oyen itu ngomongnya malu-malu gitu kan, kayak apa ya, kayak cewek cool yang kepergok gitu lah, suka sama sesuatu yang lucu. Ya lu biasa lah ngelihat reaksi kayak gitu kan di anime-anime. Nah habis itu Chit bilang ya udah masalah kucing gak usah diperpanjang gitu. Tapi Nu bilang nggak mungkin, kalau sekali sih nggak masalah ya, bisa aja itu kebetulan. Tapi ini berkali-kali gitu kan si Oyen naik ke atap Mitsugoshi. Nah Nu ngejelasin bangunan Mitsugoshi itu didesain biar orang tuh gampang turun gitu, tapi sulit buat naik. Dan kalau kucing itu bisa naik berkali-kali, berarti ada jalur tersembunyi yang dilewati sama seseorang buat naro si Oyen. Yang bahkan ya anggota Shadow Garden aja itu nggak tahu gitu jalur tersembunyi itu. Makanya ya Nu itu panik gitu kalau menurut Nu.
Tapi ya Cid bilang kalau Nu itu terlalu berlebihan, terlalu serius gitu. Kucing ya bisa masuk, bukan berarti orang bisa masuk juga gitu loh. Dan Cid bilang, lagian ya nggak ada yang keberatan juga kan kucing atau si Oyen itu menyusup. Bahkan ya Nu aja suka main gitu sama si Oyen. Dan omongannya Cid itu bikin Nu malu banget. Dan iya dia makin malu lagi pas Cid bilang, kalian semua ngurus si Oyen kan? Dan habis itu ya Nu minta izin buat ngurus masalah ini. Maksudnya ya masalah si penyusup atau ya masalah Oyen yang bisa naik ke atas atap Mitsugoshi lah. Dan Cid ya mengizinkan selama itu bisa bikin Nu tenang dan ngerasa lebih baik. Nah, rencana pertama Nu adalah berpatroli pas malam-malam di sekitar perusahaan Mitsugoshi. Karena si Oyen itu di atap setiap malam hari. Contohnya ya kayak sekarang lah. Terus Cid bilang dia bakal nemenin Nu. Ya dia juga lagi gabut gitu dan lagi nganggur juga. Dan ini menarik gitu bagi Cid yang bikin Nu mikir pasti Cid nemenin dia itu biar dia tenang. Karena ya Nu itu keras kepala soal masalah kucing doang. Jadinya ya Cid khawatir gitu sama Nu. Yang mana ya itu isi pikirannya Nu doang gitu. Dan ya gara-gara pikirannya Nu sendiri Nu malah seneng banget gitu. Karena ya dia ngerasa dipeduliin sama Cid. Bahkan ya Nu sampai ngebatin, Sedo Shama kamu baik sekali. Terus si Nu ngebatin lagi, tapi sebagai anggota Shadow Garden dia bakal menyelesaikan masalah ini demi Shadow Sama. Nah abis itu di malam selanjutnya gitu kan, Nu sama Cid berpatroli itu. Tapi ya sebelum berpatroli itu ada kejadian Nu kaget lagi gitu pas Cid nongol kayak kemarin yang ya nggak bisa dirasain lah sama Nu. Bahkan ya Nu ngerasa kalau dia itu kurang latihan gitu, makanya dia tidak bisa merasakan hawa kehadirannya Cid. Terus Cid juga sempat nanya gitu kan soal si Oyen, tapi Nu bilang ya tadi Oyen ada di atap, tapi pas dia datang si Oyen itu udah hilang. Nah setelah obrolan singkat itu mereka berpatroli itu, tapi ya Nu di situ nggak pakai baju kasual ataupun nggak pakai slam suitnya, melainkan pakai seragam akademinya yang ya masih cocok banget lah sama Nu gitu kan. Padahal ya umur Nu itu kan udah 20 tahun lebih gitu. Nah selama patroli bukannya mikirin soal Oyen gitu kan ataupun penyusup, Nu itu malah mikirin soal Cid gitu kan. Apalagi ya dia sampai dapat kesempatan gitu kan buat jalan berdua sama Cid di malam hari. Yang mana ya itu kayak chance banget gitu yang gak pernah dia dapetin. Dan karena Nu itu gak kayak cewek pada umumnya gitu kan yang malu-malu ataupun tsundere ataupun apa gitu ya, dia bisa ngomong lah ke Cid kalau dia pengen ngobrol sama Cid. Bahkan ya Nu juga bilang kalau jalan berdua sama Cid itu adalah kesempatan langka. Jadi ya dia pengen mengenal Cid lebih jauh. Tapi ya Nu nggak blak-blakan kayak gitu ya. Omongannya sih masih agak disaring gitu lah. Cuma ya intinya sama lah kayak apa yang gue bilang tadi. Dan Cid ya mengizinkan gitu, yang bikin Nu senang banget. Terus Nu nanya soal teknik pedang Cid, dari mana Cid belajar, dan apakah keluarga Kageno itu berisi orang-orang kuat semua. Karena ya Claire katanya juga seorang jenius gitu dalam hal berpedang. Dan habis itu ya Cid malah nanya balik soal kisah hidupnya Nu yang bikin Nu kaget banget gitu. Karena ya dia nggak expect bakal ada pertanyaan kayak gitu dari Cid. Dan Nu bilang kalau kehidupan dia itu nggak ada spesialnya gitu kan dibanding sama kehidupannya Cid. Dan Cid juga nanyain juga gitu soal nomornya Nu yang padahal ya Nu itu kan anggota baru tuh kalau kata Gama. Tapi kenapa Nu bisa dapat nomor 13? Dan Nu jelasin kalau ya itu semua keputusannya Lambda. Yang berarti di sini udah dikonfirmasi kalau yang ngasih number itu bukan Stephen Sets, melainkan tugasnya Lambda sebagai inspektur yang meluluskan member baru di Shadow Garden. Karena kan member baru itu wajib latihan dulu gitu di bawah bimbingannya si Lambda. Nah setelah mereka lulus maka itu tugasnya Lambda buat memberikan mereka number. Terus Nu juga cerita kalau sebelum gabung ke Shadow Garden dia adalah bangsawan dan lulusan akademi kerajaan. Dan dia itu nggak cuma diajarin etika dan attitude bangsawan, tapi juga diajarin teknik pedang. Dan teknik pedang yang diajarin ke Nu itu bukanlah sembarang teknik pedang, melainkan teknik kesatria kegelapan. Yang mana teknik pedangnya itu difokuskan dalam hal membunuh. Jadi ya dari dulu Nu itu udah diajarkan teknik membunuh sama keluarganya. Makanya ya pas awal gabung ke Shadow Garden dia itu nggak buta-buta banget lah soal teknik pedang kayak yang lainnya. Ya bisa dibilang Nu itu mirip kayak si Rose lah. Cuma ya tingkatan Nu itu lebih tinggi dari Rose pas di awal-awal. Jadinya ya Lambda bisa ngajarin Nu teknik tingkat lanjut dan kontrol sihir. Ditambah ya
Nu itu lebih open minded lah ketimbang Rose dan lebih pinter ketimbang Rose. Makanya ya Nu bisa lebih cepat lulus gitu. Dan dalam hitungan bulan dia itu udah lulus gitu dari pelatihannya Lambda. Terus dikasih misi sama Lambda. Dan juga dikasih number sama Lambda, yaitu number 13. Nah selama ceritanya Nu, Cid itu juga sempat gitu muji Nu yang mana ya itu bikin Nu seneng banget gitu. Bahkan ya Nu sampai antusias banget gitu cerita ke Cid karena ya dapat pujian dari Cid. Nah setelah beberapa jam gitu kan Cid sama Nu patroli, mereka sama sekali nggak nemuin apa-apa. Bahkan ya mereka nggak ngelihat si Oyen dan nggak nemuin petunjuk sama sekali. Dan karena itu mereka balik lagi ke perusahaan Mitsugoshi. Dan pas mereka baru sampai, Nu itu shock banget gitu. Karena dengar suara si Oyen di atap Mitsugoshi. Dan pas dicek, ternyata benar gitu. Si Oyen udah ada di atap. Bahkan ya Cid sempat bingung gitu. Dari mana itu kucing masuk? Padahal dari tadi dia itu sama sekali nggak ngelihat si Oyen dan sama sekali nggak ngelihat orang yang mencurigakan gitu. Terus pas si Oyen ngeluarin suara meongnya gitu kan, Cid malah ngajak ngomong si Oyen gitu. Nah, kecurigaan Nu itu makin parah lagi kalau ada seseorang yang sengaja gitu naruh si Oyen di atap lewat jalur tersembunyi. Bahkan Nu itu sampai mikir gitu, kalau si Oyen atau si kucing itu pasti punya tugas buat mengawasi Mitsugoshi. Tapi ya Cid bilang kalau Nu itu terlalu berlebihan, terlalu serius dan terlalu khawatir lah. Dan Cid juga bilang gitu, kalau dia nggak ngerasa lagi diawasi, yang bikin ya Nu kaget banget. Terus Nu bilang, kalau ada cara mendekati kita, berarti ada cara juga buat mengakali kita. Dan spontan Cid bilang, kau itu terlalu serius. Nah, abis itu Nu berencana buat memasang jebakan daripada memperluas area pencarian mereka yang mana kayak itu mubazir aja lah memperluas area pencarian. Tapi mereka nggak nemuin apa-apa gitu. Nah, Cid bilang, apa jebakan itu nggak terlalu berbahaya? Apalagi kalau ngomongin soal Delta gitu kan, yang pasti masuk ke dalam jebakan itu gitu. Yang jujur sih, di sini gua ngakak gitu gara-gara Cid bilang Delta pasti bakal kena jebakan yang dibuat Nu. Dan habis itu Cid ngeluarin bel dan bilang yang perlu diketahui dari mana kucing itu datang. Jadi ya tinggal manfaatin si kucing aja tanpa perlu masang jebakan. Dan Nu make muka melas itu nanya ke Cid, apa Cid setega itu manfaatin makhluk selucu si Oyen? Dan Nu juga sempat bilang, terkadang kita harus jadi kejam buat menghancurkan kultus Diabolos. Dan kalau itu pesan yang dikasih sama Cid, maka bakal dia lakuin. Bahkan bila harus membunuh si Oyen. Yang mana Cid jadi panik sendiri gitu kan. Dan abis itu dia nyuruh Nu buat megang si Oyen dan Cid ngasih kalung ke Oyen. Nah, Cid ngeluarin kompas, terus Cid bilang kalau kompas itu bisa melacak kalung yang dipakai si Oyen. Sedangkan bel yang dia kasih itu cuma aksesoris doang lah buat Oyen. Karena ya kayak apa ya, kayak cocok aja gitu lah si Oyen make bel yang dikasih sama Cid. Nah, tapi di situ Nu ngerasa aneh gitu. Karena kalung yang dikasih ke Oyen itu kegedean gitu. Atau lebih tepatnya ya, kayak itu bukan buat hewan gitu. Bukan buat makhluk peliharaan macam kucing, macam anjing, bukan, itu terlalu gede gitu. Dan Cid bilang itu kalung buat manusia yang ukurannya bisa menyesuaikan si penggunanya. Nah, Cid jadi panik sendiri gitu karena ekspresinya Nu dan pikiran anehnya Nu gitu kan, yang bahkan ya Nu juga bilang kalau Cid itu suka ngalungin leher ceweknya gitu biar dia bisa selalu tahu di mana lokasi si cewek. Dan ya karena pikiran anehnya si Nu gitu, akhirnya ya Cid cerita ada seseorang yang ngasih dia kalung itu. Dan Nu pengen nanya gitu kan siapa orang itu, tapi dia berhenti pas dia kebayang akan seseorang. Dan Cid ngerasa tahu gitu orang yang dibayangin sama Nu. Makanya ya dia bilang ya orang yang dibayangin Nu itu gitu yang ngasih dia kalung. Dan ternyata orang itu adalah Eta. Ayo, siapa di sini yang mikir kalau Cid dapat kalung itu dari Alexia? Seuzon aja lo sama Alexia gitu. Padahal yang ngasih Eta. Salah satunya gue sih yang seuzon sama Alexia. Ya gimana ya? Biasanya kan Alexia yang ngasih banda aneh-aneh gitu. Bahkan ya Cid itu sampai bilang gitu kalau Eta itu ngalungin tuh kalung secara paksa ke lehernya Cid. Dan Nu bilang ya kalau itu demi mengetahui lokasinya Cid maka masuk akal gitu kan Eta ngelakuin itu. Dan Cid bilang matamu masuk akal gitu kan. Eta itu bukan pengen tahu lokasi dia tapi pengen dia jadiin bahan eksperimen gitu loh.
Nah, setelah mereka ngobrol panjang lebar, mereka mutusin gitu kan buat turun dari atap. Karena yang ngerasa kalau si Oyen itu nggak bakal kemana-mana gitu buat beberapa saat. Dan setelah beberapa jam, si Oyen itu udah pergi nih dari atap. Dan Chit sama Nu itu ya langsung ngikutin kompas yang ngarah ke si Oyen. Nah, si Oyen itu masuk ke dalam gang gitu kan yang nggak jauh dari perusahaan Mitsugoshi. Dan mereka terus ngikutin tuh si Oyen sampai si Oyen berhenti. Dan habis itu Nu bilang, Oyen kayak lagi nunggu sesuatu, tapi Chit bilang daripada nunggu sesuatu kayaknya lebih pas gitu kan kalau nunggu siapa. Nah, abis itu Chit sama Nu itu ngilangin hawa kehadiran mereka sampai yang nggak bisa dirasain sama makhluk hidup biar ya si Oyen itu nggak ngeliat mereka. Dan Nu di situ itu malah jadi malu dan seneng banget gitu karena ya dia sama Chit itu jadi nempel banget. Dan pas Nu sama Chit itu nungguin si Oyen gitu kan, ya benar gitu ada seseorang yang nemuin si Oyen dan orang itu adalah Delta. Dan ya habis itu si Oyen ya dibawa gitu sama Delta ke atap Mitsugoshi yang dimana ya Delta minta ditemenin lah buat makan gitu ya, dia pengen makan bareng sama si Oyen. Dan Nu yang masih shock ya mikir gitu masuk akal kalau Delta yang ngebawa si Oyen ke atap Mitsugoshi. Bahkan ya tanpa lewat jalur aneh-aneh ya Delta bisa aja gitu kan naik ke perusahaan Mitsugoshi atau ke atap Mitsugoshi dalam sekali lompat doang. Jadi ya pikiran aneh-aneh Nu itu terbantahkan semua gara-gara si Delta gitu kan. Abis itu ya Nu minta maaf gitu ke Chit karena ya nggak percaya gitu sama omongannya Chit dan terlalu berlebihan lah. Yang dimana ya kalau dari awal dia percaya sama Chit pasti ya nggak bakal ngerepotin Chit juga. Tapi ya Chit bilang nggak masalah, dia lagi gabut juga gitu kan. Dan setelah itu Chit ninggalin Nu yang ya mikirin tindakannya Chit gitu. Dan ya sama gitu kayak member Shadow Garden yang lain, Nu juga ya berlebihan lah mikirin soal Chit. Bahkan ya Nu itu sampai mikir gitu kalau Chit nemenin dia karena ya dia terlalu khawatir gitu kan. Dan biar dia tenang, Chit sengaja nemenin dia. Dan Nu itu juga bilang gitu, Shadow sama baik banget ke dia padahal dia udah ngelakuin kesalahan gitu. Yang padahal ya Chit gabut doang, cok. Nah, setelah beberapa waktu gitu kan, Nu ketemu lagi nih sama si Oyen di atap Mitsugoshi atau ya lebih tepatnya beberapa hari lah. Dan dia itu ngajak ngomong si Oyen. Nu bilang kalau Oyen itu menyebabkan banyak masalah gitu kan ke dia karena ya harus ngerepotin Chit, terus juga diomelin Gamma sampai ya dia disuruh introspeksi diri, yang dimana ya intinya Gamma itu kayak ya marah lah ke Nu karena ya gimana ya lu udah ngerepotin Chit terus ya ternyata kayak gitu doang gitu. Ya wajar Gamma selaku atasannya Nu ya marah ke Nu lah. Dan pas pikiran si Nu lagi ngawang-ngawang gitu kan, lagi kemana-mana, tiba-tiba Chit nongol lagi nih di belakangnya Nu. Dan Chit bilang ya dia udah dengar semuanya dari Gamma soal Nu yang diomelin Gamma. Dan ya Nu disuruh introspeksi lah sama Gamma. Dan habis itu ya Nu nanya gitu, kenapa Chit kesini? Dan Chit bilang kalau dia pengen ngambil coklat gitu. Terus Gamma malah minta maaf ke dia soal masalah yang disebabkan Nu. Dan ya habis itu mereka mulai ngobrolin soal misi kemarin lah, misi yang dianggap Nu misi serius yang padahal enggak gitu. Dan ya Chit sampai bilang kalau ya Nu itu terlalu serius, tapi ya dia suka gitu sama sisi seriusnya Nu. Dan di antara Seven Sage itu nggak ada gitu yang kayak Nu. Yang padahal ya Alpha itu sama gitu kayak Nu, sama-sama orang yang serius. Bedanya kalau di depan Chit, Alpha itu jadi kayak orang lain aja gitu loh. Sedangkan Nu ya tetap di mode seriusnya. Dan cerita ditutup dengan Nu yang ngerasa seneng banget gitu. Karena pujiannya Chit dan Nu juga ngebatin gitu kan. Tipe yang gak ada di antara Seven Sage kah? Aku merasa bahagia. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lo nih Cok soal cerita set story karakternya Nu di game Kage no Jitsurekusa? Coba tulis di kolom komen. Dan juga cara gue storytelling itu gimana gitu. Apakah udah bagus atau enggak? Coba tulis juga di kolom komen. Karena ya gue pengen tahu nih tanggapan lu pada. Dan kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama storytelling dari karakter Nu kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.